Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, teman-teman lagi ngapain? Mumpung aku lagi santai, aku mau membuat stiker bumbu dapur aku. Ceritanya kemarin aku kan ganti tempat bumbu dapur. Karena tempat bumbu dapur aku yang kemarin yang warna merah itu tutupnya udah pada pecah karena memang udah lama sih. Jadi aku ganti aja warna hijau. Harganya juga murah, cuma 8.000 dapat 3 yang kecil. Kalau yang gede ini 2 8.000. Nah, nanti jadinya seperti ini. Selain tampilannya lebih manis, juga bisa memudahkan kita saat mau ambil bumbu yang kita butuhkan. Dan ternyata membuat stiker bumbu seperti ini tuh gampang banget teman-teman. Pokoknya ikuti terus video aku, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham. Bahan yang utama adalah kertas HVS yang sudah dicetak dengan tulisan seperti ini. Ada salt, sugar, tea, coffee, dan lain sebagainya. Terus gimana sih caranya supaya bisa mendapatkan gambar seperti ini? Teman-teman gak perlu khawatir karena di Pinterest itu banyak sekali desain-desain stiker bumbu dapur seperti ini. Khusus untuk teman-teman yang belum tahu cara downloadnya, yuk buka dulu handphone kamu, kemudian buka Google, kemudian ketik Pinterest, lalu enter. Klik Pinterest atau Pinterest login untuk yang sudah punya akun. Untuk yang belum, biasanya diminta daftar akun terlebih dahulu. Ini lanjutkan di browser aja supaya tidak perlu mendownload, biar nggak penuh HP kita ya. Ini tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa langsung ketik di kolom pencarian. Misalnya kita ketik stiker bumbu dapur. Kita tunggu sebentar loadingnya. Nah, ini sudah muncul desain-desainnya, bisa kita scroll ke bawah. Terus misalnya teman-teman pilih yang ini, langsung diklik aja. Bisa di scroll lagi ke bawah. Ini semakin ke bawah dia semakin banyak sekali model-model stiker bumbu-bumbu dapur yang seperti tadi itu. Ini juga ada yang kolomnya masih kosong, jadi kita bisa edit, kemudian ditulis sendiri nama bumbu-bumbu yang kita perlukan nanti. Kalau misalnya kita pilih gambar yang ini, langsung kita klik titik 3 di atas, kemudian download gambar. Kalau sudah muncul satu download selesai seperti ini, artinya gambar ini sudah tersimpan di galeri HP kita. Yuk kita cek ke galeri. Nah, ini sudah muncul gambar yang kita download tadi. Kalau misalkan teman-teman memilih kolom yang masih kosong tadi, teman-teman bisa edit dulu, tulis dulu nama-nama bumbu yang kita perlukan. Kalau sudah, bawa HP-nya ke tempat abang-abang tukang print atau percetakan atau tempat fotokopi untuk dicetak atau di print. Biasanya di sana langsung dikirim melalui Bluetooth. Ini murah harganya, satu lembar full tadi itu cuma Rp1.000. Setelah dicetak, jangan lupa di fotokopi ya teman-teman. Karena yang kita pakai nanti adalah kertas yang fotokopiannya. Kemudian siapkan air dalam wadah, air biasa ya teman-teman. Sama lakban bening yang ukuran besar seperti ini. Usahakan gambarnya jangan lebih besar dari lakban. Kemudian potong gambarnya mengikuti bentuknya. Oh ya, tidak lupa aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Semoga dimanapun kalian berada senantiasa bahagia dan selalu terhibur dengan channel aku, Zagam Channel. Tempatnya belajar apa saja dan semoga selalu bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan sampai tertukar ya teman-teman antara gambar printer dengan gambar fotokopi. Karena kalau gambar fotokopi itu tintanya biasanya menggunakan tinta serbuk. Kalau printer itu biasanya menggunakan tinta cair. Jadi nanti kalau kena air
tintanya pasti akan pudar. Jadi intinya kita mau mentransfer tinta serbuknya ini ke lakban. Oke, kita lanjut lagi, tempelkan gambar yang kita potong tadi ke lakban bening. Usahakan jangan terlipat ya teman-teman. Nah, harus rata seperti ini. Kemudian gosok pelan-pelan dengan pegangan gunting atau apa aja, yang penting bisa untuk menggosok gambarnya itu. Ini tujuannya supaya tintanya benar-benar menempel pada lakban. Potong lakban, rapikan. Kemudian masukkan ke dalam air, rendam sebentar sampai benar-benar basah dan kertasnya menjadi lunak. Gosok pelan-pelan sampai kertasnya terkelupas semuanya. Hati-hati supaya tidak mengelupas gambarnya tadi. Sampai bersih seperti ini. Kemudian rapikan pinggir-pinggir lakbannya. Kalau sudah kering, perekat lakbannya ini akan kembali lengket. Baru kita tempelkan ke toples. Nah, sudah jadi. Kemudian aku mau membuat yang sap. Kita ulang lagi caranya seperti tadi supaya lebih jelas. Stiker ini aman dicuci dengan air ya teman-teman. Kalau misalnya toplesnya sudah kotor, itu bisa dicuci seperti biasa, asalkan jangan digosok-gosok terlalu semangat ya teman-teman. Nanti takutnya lakbannya ini terkelupas. Gampang banget kan buatnya. Bahannya juga mudah, murah, tapi tidak murahan kalau menurut aku. Tada, sudah jadi. Oke, sekian dulu video dari aku. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa komen, subscribe, aktifkan loncengnya, share ke teman-teman kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.